Condro lan Kartika Haneksen. Alam semesta. Alam semesta ini dapat diumpamakan layaknya sebuah pohon, yakni pohon kejadian. Ketika segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini menganut asas keseimbangan dan kesinambungan, semua yang bersifat ciptaan akan selalu berpasangan sebagai bentuk keseimbangan. Setiap kehidupan juga akan bersumber dalam bermuara pada satu tujuan yang sama. Dari gambaran tersebut, menurut ajaran Sufi, kehidupan tidak ada asal-usul dan akhirnya. Andai pun ada, maka keduanya tetaplah satu. Alam semesta adalah sebuah pohon yang di dalamnya berlangsung proses penciptaan yang terjadi setiap saat. Tuhan adalah Zat Maha Pencipta, sehingga tidak pernah berhenti menciptakan. Setiap saat Dia senantiasa muncul dan tak pernah hilang. Gerakan matahari umpama merupakan bentuk penciptaannya. Demikian pula dengan perputaran bumi, berjalannya awan, jatuhnya air hujan dari langit, tiupan angin, gerakan ombak di laut, dan sebagainya. Semua itu merupakan tanda keaktifannya. Tidak ada sesuatu pun yang bergerak kecuali atas izin dari Tuhan. Dan semua terjadi juga karena kehendaknya. Penciptaan yang dilakukan oleh Tuhan ini melalui suatu proses yang runut. Dia adalah Al-Alim, Maha berilmu, sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan ciptaan akan selalu terkait erat dengan ilmu. Dengan kata lain, segala sesuatu selain zatnya dapat dilogika. Demikian juga dengan proses penciptaan yang Dia lakukan. Selain itu, ketika Tuhan berkehendak untuk melakukan sesuatu, maka Dia akan mengatakan, "Kami telah menciptakan sesuatu." Saat itulah proses penciptaan sudah berlangsung. Segala sesuatu yang Dia katakan sudah ada, namun belum berwujud nyata dan masih tersimpan dalam catatan rahasianya. Ciptaan awal ini masih tersimpan rapi dan belum terbentuk kesempurnaan dan masih memerlukan proses. Proses ini baru terjadi ketika Tuhan mengucapkan kun kepadanya. Proses penciptaan tersebut dapat diumpamakan seperti benih, akar, dan batang pohon. Inilah awal penciptaan yang terjadi dalam kapasitas Nur Muhammad. Dengan benih penciptaan yang berasal dari kehendaknya. Saat Dia menginginkan sesuatu, berarti muncullah benih dari zatnya. Dan ketika Dia mengucapkan kata kun, maka benih tersebut menjadi akar. Akar tersebut adalah al-irodah atau kehendak dan menjadi pangkal segalanya. Sangat jelas bahwa segala sesuatu bermula dari kehendaknya dan semua berada dalam pengaturannya. Kehendak Tuhan
atau akar pohon kejadian akan tumbuh apabila Tuhan mengucapkan kata kun. Akar tersebut akan tumbuh dan menyembul keluar hingga terbentuklah batang. Batang pohon terjadi ini memiliki dua sifat sebagai sifat dasar makhluk. Batang inilah yang benar-benar disebut makhluk karena ia mempunyai sifat ganda atau berpasangan. Hal inilah yang membedakan manusia dengan Tuhan yang selalu bersifat ganjil dan esa. Sifat ganda batang ini bermula dari pertemuan kata kun. Ibnu Arabi menamakannya dengan penyerbukan atau perkawinan, yakni perkawinan antara huruf kaf dan nun. Selanjutnya, pertemuan dua huruf ini menghasilkan sebuah proses yang dilandasi oleh sifat qudrahnya, sebagaimana yang ditegaskan di dalam Al-Quran bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Setelah itu terbentuklah makhluk-makhluk dengan sifat-sifat yang selalu berpasangan. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini akan selalu berada di dalam naungan hukum alam yang senantiasa berpasangan. Hidup selalu berpasangan dengan mati, hitam dengan putih, baik dengan buruk, kaya dengan miskin, demikian seterusnya. Semua itu berasal dari kodrat atau ukuran yang telah ditetapkan Tuhan. Selain itu, pohon batang kejadian ini membawa sifat kuasa atau kemampuan. Dalam bahasa Arab, qudrah bermakna kekuasaan, sehingga segala sesuatu pasti menjadi kemampuan atau energi, tidak terkecuali benda-benda yang tidak bergerak. Manusia mempunyai kemampuan untuk bergerak karena makan. Makanan tersebut menjadi bahan bakar dalam tubuh. Makanan yang tiada lain merupakan benda mati itu mengandung qudrah atau energi, sehingga membuat manusia bisa memiliki kemampuan. Bahkan partikel terkecil sekalipun juga mempunyai energi. Ledakan bom atom yang dahsyat berasal dari partikel terkecil tersebut. Demikian penjelasan ringkas tentang kekuasaan atau energi yang dimiliki tiap-tiap benda, yang merupakan langkah sistematis ajaran sufi tentang asal-usul penciptaan alam semesta dan akhir dari kemusnahannya yang diungkapkan dalam ajaran martabat pitu. Ajaran martabat pitu pertama kali dikemukakan oleh Ibnu Fadilah, seorang sufi dari India. Ajaran ini dipengaruhi oleh Ibnu Arabi yang diadopsi oleh para sufi di tanah Jawa. Salah satunya oleh Raden Ngabei Ronggo Warsito.